berorganisasi di kampus Unjaya ini. Oke, jadi di sini narasumber kita adalah bisa dibilang mahasiswa nomor 1 di fakultas. Jadi bintang tamu kita kali ini adalah Gubernur BEM FTDI periode 2024-2025. Berkenalan Mas siapa? Halo, perkenalkan nama saya Yudo Fatriza Susilo. Udah, lanjut. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang kehidupan organisasi dengan Gubernur BEM yaitu Mas Fatur. Saya manggilnya Mas Fatur aja. Panggil Mas Fatur. Oke. Oke, jadi sebuah fakta bahwa Mas Fatur atau Gubernur BEM kita sekarang dulunya adalah seorang anggota himpunan mahasiswa informatika di divisi apa Mas? BPP yang sekarang di himpunan kita dilebur menjadi satu menjadi divisi PSDM. Nah, kita akan tanya alasan Mas Fatur, alasannya mengapa mengikuti organisasi. Silakan Mas Fatur. Oke, kenapa saya mengikuti organisasi itu karena dulu awalnya pas masuk kampus itu benar-benar gabut ya, kayak bingung ngapain, mau nyari kerja dulu, belum punya kerja part time lah ya, belum punya motor, terus mau ikut magang juga belum punya pengalaman tentang dunia IT, jadi kayak bingung mau ngapain, dan ujung-ujungnya ya udah ada open recruitment, saya ikut organisasi. Waktu itu saya ikut 3 organisasi di awal tahun lah, waktu masih maba. Nah, kemungkinan ada nggak Mas ini keluh kesah atau kesan untuk berorganisasi di divisi BPP? Kalau kesah di divisi sendiri itu mungkin ngatur orang-orangnya, soalnya waktu itu kan jabatan saya kor divisi ya, kepala divisi lah, jadi untuk ngontrol anak-anaknya yang kadang hilang-hilangan lah, kadang geraknya kalau lagi mood aja, itu susahnya di situ sih. Kalau misalnya kesulitan kayak dari diri sendiri itu mungkin nggak ada sih selalu, tapi kebanyakan kesusahan dari orang lain yang bikin ya nambah kerjaan gitu lah. Oke, berarti jadi tadi alasan Mas Fatur mengikuti organisasi karena gabut gitu ya? Gabut aja. Kalau saya mengikuti organisasi karena ya saya jauh-jauh dari rumah saya di Lampung, jauh-jauh nih ke Jogja. Masa kuliah cuma kuliah pulang gitu kan? Itu juga iya sih. Ya, organisasi biar nggak jadi kupu-kupu. Kalau Mas Heri sendiri? Kan saya sendiri juga sama. Soalnya saya juga belum pernah berorganisasi maupun di sekolah. Saya pun juga belum pernah ikut. Makanya saya mau coba berorganisasi di kalangan kampus ini. Gitu. Oke, bagus ya. Berarti memang alasannya kita hampir sama semua. Lalu untuk Mas Fatur, Mas Fatur ini kan menjabat ketua BEM di semester yang bisa dibilang masih semester awal ya, semester 3 ya. Yeah. Nah, itu bagaimana kesan awalnya setelah terpilih menjadi Gubernur BEM untuk memimpin rapat di tingkatan yang lebih tinggi dari himpunan gitu. Gimana? A few minutes later, 1 hour later, 24 hours later, 1 week later, 1 eternity later. Gitu. Ini lah kesan pertama. Memimpin rapat. Kesan pertamanya ya kayak berasa bos gitu. Gak apa-apa kan kita gimana gitu. Kesan pertama kayak bos aja kan, ada singgah sananya di depan gitu kan. Cuman ya lama-lama kepikiran ya anjir, stres juga ya lama-lama baru kerasa. Terus apa? Kesan pertama ya stres, jadi bos aja, udah jadi bos. Bahasa keren aja sih. Nah, kalau Mas Fatur ini bagaimana cara mengatur antara
dikarenakan ya anggota semua kan juga ya kuliah ya. Ya. Nah jadi kita tuh memutusin kalau ada rapat dan segala macam itu kalau nggak weekend itu kita juga laksanain di jam setelah kuliah. Jadi sekitar jam 4 sore itu udah nggak ada kelas lagi. Nah di situ baru kalau kita mau rapat atau kita mau buat kegiatan, intinya kita cari jam kosong Oke. gitu. Kalau Mas Rimal ada kira-kira? Kalau saya terkait itu ya manajemen waktu ya. Ya. Kalau manajemen waktu ya saya sebenarnya kurang bisa mengatur antara manajemen organisasi dengan perkuliahan sih. Jadi saya sering banget malas-malasan gitu ke datang rapat, terus tapi kalau kuliah tetap satu. Jadi kalau saya itu sih. Iya pasti itu. Kalau saya sih juga sama ya, mengatur waktu antara rapat sama kuliah itu agak susah soalnya. Karena gimana ya, dua-duanya itu penting soalnya. Kalau organisasi nanti dipakai untuk kerja dan kuliah sama saja dipakai untuk kerja. Nah, udah sih dari itu saya. A few minutes later. Nah terkait tadi terkait organisasi yang diikuti oleh Mas Fatur ya, itu kan di semester awal satu Ya. ada 3 organisasi. Nah itu cara mengatur waktunya untuk membagi antara kuliah, terus bisa mengikuti 3 organisasi ini gimana? Nah itu terkait manajemen waktu ya. Jadi kalau soal membaginya saya utamakan yang penting dulu. Jadi misalnya dari 3 organisasi tersebut bisa 3-3-nya ada acaranya. Nah tapi di acara yang di satu organisasi ini posisi saya lebih penting, mungkin sebagai kepala divisinya atau ketua pelaksananya. Nah saya lebih utamakan yang itu dulu gitu loh saya. Jadi milih yang lebih utama dulu. Oke. Ya emang sih ya, kalau kita menjadi ketua pelaksana apalagi koor divisi itu nggak bisa kita tinggal, nanti gimana anggota-anggota kita bergerak gitu. Itu memang jiwa kepemimpinan Mas Fatur ini udah high level gitu. Tapi bukan berarti di kegiatan lainnya juga ditinggalin ya, tetap dijalanin sebisanya. Itu sih. Lagi ya? Lagi gitu. ada yang kok kirim ke aku. Oke, kalau kita ngomongin organisasi, kalau menurut Mas Fatur, itu seberapa penting sih organisasi bagi khususnya mahasiswa informatika nih ya, yang jadi bisa dibilang mahasiswa kupu-kupu gitu. Iya. Itu seberapa penting organisasi ini? Kalau bagi saya sendiri, organisasi itu penting sebenarnya. Cuman masih banyak orang yang belum bisa melihat efeknya. Oke. Jadi banyak orang yang ikut organisasi itu kayak lebih kayak ikut-ikutan lah segala macam, dan ujung-ujungnya mereka cuma buang-buang waktu setahun doang gitu. Jadi nggak ada yang didapetin dari ngikutin organisasi. Padahal kan organisasi itu melatih yang namanya soft skill ya. Dan itu nggak bisa didapetin di mata kuliah manapun yang namanya soft skill itu. Soalnya kan kita kuliah ya belajarnya hard skill. Jadi kalau misalnya ya orang ikut organisasi cuma ikut-ikutan lah, terus kayak malas-malasan, itu buang-buang waktu selama satu periode sih. Jadi kayak gak ada untungnya. Dan yang lebih mana yang ngomongnya? Aduh, lain. Jadi mikir. Kita sebagai anggota organisasi itu harus bisa menentukan. Jadi apa soft skill yang benar-benar harus kita latih saat mengikuti organisasi itu. Jadi kita harus tentuin sendiri. Jangan kayak kalian dari awal ikut organisasi terus kayak gimana ya? Merasa kayak pengen alah. Oke, jadi kan itu tadi seberapa penting ya organisasi menurut Mas Fatur. Kalau menurut Mas Heri, Kalau menurut saya sih, seberapa penting? kalau menurut saya sih ini karena organisasi itu yang tadi ya, itu dipakai di dunia kerja, nggak cuma dipakai di area kampus saja. Jadi sangat penting untuk mengasah soft skill yang ada di sekitar kita. Nah itu menurut saya. Oke,
Oke, jadi kurang lebih sama ya pendapat dari Mas Heri dan Mas Fatur. Kalau dari saya sendiri, mengikuti organisasi itu banyak manfaatnya. Misal di organisasi pasti kita ikut panitiaan, ya kan? Nah itu juga melatih bagaimana kita bisa bekerja dalam tim. Karena kalau di dunia kerja, kita juga harus bisa bekerja dengan tim dan harus apa ya? A few minutes later. Oke, apa tadi bekerja dengan tim? Berhenti terus kayak gimana ya, bisa Nah, selain bekerja dengan tim, di organisasi juga kita bisa belajar terkait bagaimana cara kita membuat proposal untuk acara-acara. Terus jika kita menjadi divisi acara, kita bisa mengatur atau membuat konsep bagaimana sebuah acara itu akan dilaksanakan gitu. Kalau dari saya ini sih. dan yang paling penting tuh untuk meningkatkan rasa tanggung jawab. Betul. Karena kebanyakan ya anak-anak zaman sekarang itu kurang rasa tanggung jawabnya. Nah, ketika di dunia kerja itu sangat-sangat fatal ya. Ketika kita punya tanggung jawab, terus kayak kita anggap remeh. Nah, di organisasi ini itu sangat-sangat melatih buat meningkatin rasa tanggung jawab. Itu. Oke. Aku baca lagi. A few minutes later. Baik, yang selanjutnya ini akan saya tanyakan kepada Mas Fatur. Pengalaman apa Mas yang paling berharga di himpunan mahasiswa informatika ini? Pengalaman di informatika di HMIF ya, itu tahun lalu tuh paling kerasa ke keluarganya. Jadi di tahun lalu itu benar-benar kita semua anggota itu deket banget gitu. Jadi kerasa keluarganya. Itu baru ngerasa sih kayak dari ketuanya, wakilnya, terus rekan-rekan semua itu kayak kerasa banget keluarganya. Itu kayak jadi pas kemarin acara sertijab itu pas pergantian ketua, kemudian kita yang kita yang pengurusnya tuh pada dimis kan, itu kayak kerasa banget sedih ya. Gak sih ketemu juga tiap hari, cuma ya kerasa aja gitu. A few minutes later. 1 hour later. 24 hours later. 1 week later. 1 eternity later. Jangan lupa gitu. Atau gimana? Oke, selanjutnya mungkin terkait Mas Fatur ini kan sebentar lagi ya, sebentar lagi mau akhir jabatan. Nah, untuk kesan dan pesannya sampai saat ini itu apa di BEM khususnya? Sebagai ketua di BEM ya, kesannya itu berat. Oke, berat. Berat di tanggung jawab, di pengambilan keputusan segala macam itu benar-benar berat. Soalnya semua bertumpu pada ketua. Jadi apapun apapun gimana ngomongnya sih anjir, apapun Yang terjadi, apapun yang terjadi. ya apapun yang terjadi apapun yang terjadi lah, yang keputusan apapun yang saya ambil itu ujung-ujungnya berbalik kepada diri saya sendiri. Jadi itu sangat-sangat berat sih. Kemudian juga kita harus merangkul anak-anaknya, harus memahami anak-anaknya lagi, karena ya setiap orang kan punya, kalau zaman sekarang ngomongnya mood ya. Kita harus memahami moodnya. Kalau moodnya down ya udah jadi ganggu dulu. Kalau moodnya baik oke, baru digerakin ya. Berarti di situ sih. Kalau untuk pesannya sebenarnya seru sih jadi ketua itu. Jujur banyak pengalaman yang nggak didapetin dari banyak yang nggak dapet. Kalau misalnya nggak jadi ketua itu nggak dapet gitu loh. Jadi selama jadi ketua ini benar-benar baru pertama kali ngerasa kayak banyak pengalaman yang diambil.
Ya saya juga sadar sebagai ketua tahun ini pun masih banyak kurangnya. Cuman ya namanya juga kita di organisasi kan, yang seperti saya bilang tadi, kita tuh belajar. Kita jadi ketua di sini bukan berarti kita harus sempurna kan. Itu namanya manusia juga pernah salah, bukan nabi boy. Jadi kita belajar, intinya sering banyak-banyaklah berbuat kesalahan, tapi jangan buat kesalahan yang sama. Gitu. Mantap. Buat dari Mas Fatur ya. Sekarang ini Yoi, anjir. Kesan-kesan kalian dulu Siapa ya? Kalau oke, enggak gini sih ya. Oke, jadi tadi ya pesan dan pesan dari Mas Fatur. Lalu untuk Mas Eri nih, bagaimana pesan dan pesannya di himpunan? Kan kalau akhir periode kan? ya, kalau pesan dan pesan saya ini ya oke ya, untuk pengalaman berorganisasi di himpunan sangat asik dan apa ya, saya mendapatkan pengalaman yang baru, terutama bagian keanggotaan atau berorganisasi. Nah, pengalaman itu sangat berguna untuk besok kedepannya maupun di dunia kerja atau di lingkungan sekitar kerja, itu sangat berguna. Cukup untuk saya. Oke. Nah, untuk kesan dan pesan untuk Mas Repal nih, ada nggak kira-kira? Oke, kalau untuk saya sendiri sih, saya kan di sini menjabat sebagai koor divisi ya, dimana itu kita harus mengkoordinir anggota-anggota kita, termasuk Mas Eri nih. Ya, Dan saya sebagai stafnya Mas Repal. oke. Jadi kalau dari saya sendiri, kesannya mungkin orang-orangnya sangat seru sih kalau di anggota saya. Bahkan 2 orang di anggota saya kayaknya pacaran deh mereka. Wih, wah. Oke, jadi terakhir nih pertanyaan dari kita untuk Mas Fatur, Iya. itu motivasi untuk mahasiswa-mahasiswa yang masih baru nih mungkin ya, yang masih ragu untuk join organisasi, itu apa motivasinya Mas Fatur? Kalau dari aku tuh jangan ragu. Soalnya kita sebagai manusia tuh harus keluar dari namanya zona nyaman. Kalau kita nggak keluar dari zona nyaman, kapan kita mau maju? Kita akan hanya di zona itu aja. Bukan berarti kayak gimana ya? Kalau ikut organisasi berarti nanti nggak sukses, itu enggak. Cuman intinya ke kalian jangan tetap di zona nyaman, dah itu aja. Apapun pilihan kalian ke depannya harus keluar dari zona nyaman. Jadi usahakan di hari esok kalian semua tuh udah lebih berkembang dibandingkan diri kalian yang hari ini. Itu dari aku. Oke, jadi tadi motivasi dari Mas Fatur ya. Lalu untuk motivasi dari Mas Eri ada nggak? Ada motivasi dari saya, jangan takut untuk berorganisasi, karena apa ya, di organisasi kita bukan sekedar rapat-rapat aja. Dari organisasi itu kita mencari pengalaman yang apa ya istilahnya, yang berguna lah. Kalau itu tadi motivasi dari Mas Eri, kalau dari saya untuk teman-teman yang masih ragu untuk ikut organisasi, ya ikutlah organisasi, keluar dari zona nyaman. Bener kata Mas Fatur. Karena bagaimana kita bisa berkembang kalau kita cuma stuck di situ aja. Itu aja sih dari saya. Oke, cukup itu saja untuk podcast kita pada kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Fatur. Oke. Sudah datang jadi bintang tamu di sini ya. Sudah menyempatkan waktunya untuk Makasih gak kita diundang. tanya-tanyain. Oke. Oke, mungkin itu saja. Tunggu video kita selanjutnya. Bye bye. Bye.